Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan yang ke-12 akuntansi internasional, perencanaan dan pengendalian manajerial. Nah, kalau ada yang belajar SPM, sistem pengendalian manajerial, sistem pengendalian manajemen, ya, di akuntansi internasional pun juga ada satu bab mengenai perencanaan dan pengendalian manajerial yang lebih terfokus kepada MNC, multinational company. Pemodalan bisnis adalah pengembaraan besar dan terdiri dari atas perumusan, pelaksanaan, dan penilaian sebuah rencana bisnis jangka panjang. Hal ini meliputi 4 dimensi kritis. Oke, jadi pemodalan bisnis adalah penggambaran besar dan terdiri atas perumusan. Kalau belajar SPM berarti udah tahu yang pertama itu adalah formulasi strategi. Ya, strategic formulation-nya. Pelaksanaannya gimana, actuating-nya gimana, kemudian assessment-nya. Hal ini meliputi 4 dimensi kritis. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan ke depannya. Yang kedua, merumuskan teknik yang tepat untuk memperkirakan penilaian dan pengembangan kemampuan perusahaan untuk memakai atau memanfaatkan semua perkembangan ini. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Yang keempat adalah menerjemahkan pilihan-pilihan yang ada ke dalam serangkaian tindakan yang jelas. Ingat, ketika kita mau merumuskan strategi, nah ada kompetensi, mencocokkan kompetensi yang ada, sumber daya, kemudian ada di mana kira-kira kelebihannya, di mana kira-kira ada istilah apa namanya analisis SWOT-nya, kekuatannya di mana, kemudian weakness-nya di mana, opportunity di mana, kemudian threat-nya di mana, gitu. Nah, di SPM juga belajar tuh, sudah ada bagaimana caranya gitu. Nah, kemudian baru dibikin serangkaian tindakan yang jelasnya seperti apa. Contohnya misalkan kalau dalam handphone, dalam industri handphone ini contohnya Oppo atau Vivo yang lagi betul-betul yang lagi hot di kalangan remaja, yang lagi memang untuk fitur kamera dan ya. Nah, apalagi yang untuk yang perempuan Vivo dan Oppo gitu. Nah, Vivo dan Oppo ini dia mampu bersaing di Indonesia. Karena apa? Karena harganya kualitasnya tidak kalah dengan seperti Samsung. Nah, dengan harga yang relatif lebih murah gitu. Ya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang berasal dari Cina Taipei atau Taiwan. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena di Indonesia ini lebih banyak remajanya, maka dibikin sebuah handphone yang untuk kaula muda. Gitu. Kenapa kok di Indonesia kenapa kok di Indonesia? Kenapa bukan di negara lain? Karena Indonesia ini adalah pasar yang sangat bagus sekali. Ya, pendapatannya tidak terlalu tinggi. Kalau produk-produk ya, kalau rakyatnya pendapatannya terlalu tinggi seperti di Amerika Serikat, lebih baik dia beli Apple. Nah, kalau Indonesia kan pendapatannya tidak terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu dia mampu, Oppo sama Vivo dia mampu bersaing di sini. Ya, next. Itu saya contohkan handphone, banyak lagi contohnya kalau dalam bisnis waralaba seperti McDonald, ya, dia harus di model bisnis ketika mau masuk ke sebuah negara, nah, harus dipahami kira-kira kemudian aturannya apa gitu. Nah, next, materi perencanaan. Dalam mengidentifikasi faktor-faktor untuk masa depan, hal ini sangat berguna bagi sebuah perusahaan untuk meninjau lingkungan internal dan eksternalnya untuk mengidentifikasi ancaman dan kesempatan. Analisis SWOT, analisis strength, weakness, opportunity and threat, berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang hubungannya dengan lingkungan operasi perusahaan. Teknik ini membantu manajemen menghasilkan serangkaian strategi yang bisa diterima. Ya, ini produk Oppo, strength-nya di mana gitu. Kalau masuk strength-nya di mana? Ya, strength-nya di kameranya karena orang Indonesia ini misalnya lebih suka selfie. Weakness-nya di mana?
kelemahannya adalah dia pasti kalah bersaing untuk brandnya dengan Apple atau Samsung. Opportunity-nya gimana? Di Indonesia ini opportunity karena ada 250 juta penduduk di Indonesia, bahkan 5 tahun pun misalnya sudah dikasih handphone gitu. Kemudian threat-nya, ancamannya siapa? Ancamannya yang seperti Xiaomi, seperti merek-merek lain. Nah, gitu. Ya. Jadi ketika mau masuk ke sebuah negara, pengendalian dan perencanaannya, nah, analisis dulu kelemahan, strength-nya, weakness, opportunity, sama threat. Nah, masuk ke kemudian baru penganggaran modal. Analisis penganggaran modal membantu meyakinkan bahwa rencana strategis secara keuangan bisa diterima dan menguntungkan. Gitu. Penyesuaian model perencanaan multinasional dari tradisional telah dibentuk dalam 3 area pengukuran. Yang pertama, menentukan akibat relevan dari sebuah investasi multinasional. Yang kedua, mengukur arus kas yang diperoleh. Yang ketiga, menghitung biaya modal multinasional. Anggarkan modal. Ya, ada cara masuk ke sebuah negara itu dengan franchise. Ada cara masuk ke sebuah negara itu memasarkan produk hanya dengan melakukan ekspor. Ada cara untuk masuk ke sebuah perusahaan itu melakukan joint venture. Ada cara masuk ke sebuah perusahaan itu adalah harus mendirikan pabrik baru di sana. Ya, kira-kira mana yang cocok? Nah, itu harus dipilih dari berbagai alternatif yang ada. Ada cara masuk ke sebuah negara, ke sebuah perusahaan itu adalah dengan membeli, dengan mengakuisisi perusahaan. Contohnya apa? Contohnya seperti Philip Morris. Nah, PT Philip Morris itu adalah perusahaan rokok yang ada di Amerika Serikat, diakuisisinya Sampurna. Nah, jadi Sampurna itu adalah cara mengakuisisi, masuk di sebuah negara dengan mengakuisisi. Apalagi contohnya dengan cara mengakuisisi atau merger. Maybank itu produk Malaysia, kemudian diakuisisinya Bank Internasional Indonesia. Ada cara menghitung biaya modal multinasional itu yaitu dengan mengembangkan franchise-nya. McDonald, KFC. Nah, ada caranya dengan mendirikan usaha patungan joint venture. PT Wings, Lion Wings, ya, produk dari Wings, kemudian ada Wings, ada Glico Wings, ada yang perusahaan dari Jepang, kemudian perusahaan dari Jepang dengan Indonesia, Glico Wings. Nah, kemudian Indofood Asahi, ada perusahaan Indofood dengan perusahaan Asahi dari Jepang. Nah, itu cara joint venture. Nah, jadi dibuat anak usaha. Perspektif imbalan keuangan. Seorang manajer harus menentukan imbalan yang relevan untuk menilai sebuah peluang investasi di luar negeri. Haruskah manajer keuangan internasional menilai hasil investasi dari proyek perspektif luar negeri atau perusahaan induk? Seseorang mungkin berpendapat bahwa risiko dan akibat dari investasi luar negeri yang harus dinilai dari sudut pandang pemegang saham perusahaan induk domestik, akan tetapi bisa juga dikatakan bahwa metode seperti itu tidak lagi tepat. Ya. Negara asal produk tersebut itu namanya home country. Negara tempat dipasarkannya produk itu adalah host country. Home country itu, contoh Unilever itu home country-nya Belanda. Host country-nya, ya semua negara yang dipasarkan termasuk di Indonesia. Itu adalah host country-nya. Pengukuran hasil terduga, nah, sangatlah sulit untuk mengukur arus kas dari sebuah investasi di luar negeri. Kompleksitas tambahan harus diperhitungkan. Mereka memiliki arus kas proyek versus arus kas perusahaan induk. Arus kas perusahaan induk meningkat keuangan, tunjangan keuangan, risiko politis. Ya, risiko politis juga. Nah, ketika masuk ke sebuah negara, nah ada risiko dari sosialnya, ada risiko dari budaya, ada risiko dari politik. Itu bisa menyebabkan keberlangsungan kehidupan perusahaan. Biaya modal multinasional.
semua metode penganggaran modal yang telah diuji mengasumsikan informasi yang dibutuhkan sudah ada. Sayangnya, pada praktiknya, aspek yang sulit dan kritis dari seluruh proses penganggaran modal adalah mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Khususnya dalam internasional, di mana iklim yang berbeda, budaya, bahasa, dan teknologi informasi yang menjadi masalah rumit. Apa permasalahan McD ketika masuk ke India? McD ini dijual daging sapi. Nah, kira-kira kalau kita potong sapi di India gimana? Bahkan McD-nya mungkin bisa dibakar, ya kan? Nah, bagaimana cara menyesuaikan dengan budaya yang ada di negara tersebut? Nah, kemudian McD ini misalnya di negara-negara seperti di Eropa, nah, itu juga menyediakan bir contoh. Nah, karena bir, kalau di sini kira-kira McD jualan bir gimana? Nah, langsung mungkin bisa datang masyarakat gitu kan, langsung demo, atau bisa juga McD-nya akan menjadi terancam jadinya kan. Nah, karena ada perbedaan budaya ya. Jadi budaya itu ketika ada perbedaan budaya atau rasa, nah misalnya selera pun akan mengubah cara cara perusahaan untuk melakukan pemasaran, melakukan marketing. Nah, kalau di Indonesia, contoh KFC ini, ya, di Indonesia KFC ini ada jual ayam sama nasi. Kira-kira kalau di Amerika ada nggak orang yang jual ayam sama nasi? Kalau di Amerika tuh orang jual ayam, burgernya, kemudian kentang. Gitu. Nah, nasi nggak ada karena orang makanan pokoknya bukan nasi di luar sana. Tapi kalau di Indonesia plus nasi, ya, nah, harus menyesuaikan dengan budaya. Sistem informasi manajemen. Pengaturan sistem informasi dari sebuah perusahaan dunia sangat penting dalam mendukung strategi perusahaan, termasuk proses perencanaan, faktor lingkungan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum mempersulit aliran informasi bisnis. Permasalahan sistem jarak adalah kesulitan yang sangat jelas terkait dengan masalah geografis, komunikasi informal. Secara umum mengganti hubungan personal antara manajer lokal dan markas manajemen. Berkembang teknologi mengurangi kerumitan ini, namun tidak menghapusnya secara penuh. Tetap ada permasalahan sistem dengan negara asalnya. Permasalahan informasi, masalah pengendalian keuangan. Oke, ini silahkan dibaca penetapan evaluasi performa konsistensi. Oke, ini silahkan dibaca. Silahkan dibaca untuk lebih jelasnya ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Nah, jadi yang perlu diingat adalah bahwa pengendalian manajemen untuk perusahaan yang ada di lokal, yang hanya beroperasi secara lokal maupun secara internasional, itu akan berbeda. Kalau di internasional itu kita akan menghadapi masalah budaya, masalah sosial, masalah politik. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.